Selamat datang di Sekolah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Menjual matahari. Dikisahkan, kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rasyid. Sebagian berteriak dan meminta agar Abu Nawas ditangkap. Kala itu sejumlah penduduk Baghdad berkumpul di depan istana Khalifah Harun al-Rasyid. Sebagian berteriak dan meminta agar Abu Nawas ditangkap. Mereka takut sekaligus bingung. Jika matahari Baghdad dijual, maka bagaimana mereka bisa hidup? Abu Nawas, kamu serius mau menjual matahari? Para penduduk protes karena baliho raksasa milik Abu Nawas yang dipasang di depan rumahnya yang berbunyi, "Dijual cepat, matahari Baghdad, siapa cepat dapat bonus anak unta." Penduduk lainnya merasa panik dan kasak-kusuk di depan istana. Mereka takut sekaligus bingung. Jika matahari Baghdad dijual, maka bagaimana mereka bisa hidup? Tanya Khalifah Harun al-Rasyid sambil mengamati massa yang membludak di depan istananya. "Benar Baginda, supaya kita bisa ikut cara mereka menggunakan otak," jawab Abu Nawas. "Maksudnya?" Khalifah kembali bertanya, "Begini Baginda, apakah Baginda senang infrastruktur di Baghdad terbangun hebat di zaman Baginda? Baginda bangga bisa menjadi teladan buat rakyat, bahwa selama menjabat jadi Khalifah Baginda tidak korupsi. Baginda senang tidak mempertontonkan keserakahan, dengan menguasai ratusan ribu hektar padang pasir. Padahal Baginda bisa melakukannya dengan kekuasaan yang sekarang Baginda genggam," beber Abu Nawas. Khalifah Harun al-Rasyid yang bingung lantas meminta Abu Nawas untuk menjelaskan maksud dari ucapannya. "Abu Nawas, coba ke inti masalah. Jika Baginda turun dan tanya massa yang sekarang berdemonstrasi itu, ketahuilah bahwa mereka akan menjawab buat apa bangun infrastruktur, infrastruktur tidak bisa dimakan. Jadi, jalan-jalan mulus yang Baginda bangun selama ini, puluhan bendungan yang Baginda banggakan, lapangan terbang, rel kereta api di Koramabad, pasar-pasar di Kirkuk, itu semua percuma, tak bisa dimakan," kata Abu Nawas menjelaskan. Khalifah Harun al-Rasyid terdiam. Baginda bangga tidak korupsi. Anak Baginda jual pisang goreng, itu malah membuat mereka marah dan cemburu. Buat mereka Baginda mestinya korupsi, agar mereka tak repot-repot lagi bikin isu tak masuk akal. Misalnya Baginda keturunan Mongolia, Baginda memusuhi ulama. Baginda membiarkan partai Bats yang sudah dilarang tumbuh lagi. Wah, pokoknya banyak Baginda. Lalu apa hubungannya dengan menjual matahari? Tanya Khalifah Harun al-Rasyid. Abu Nawas kemudian menjelaskan apa yang dianggap Khalifah Harun sebagai prestasi nasional justru dianggap pemborosan dan membebani negara, karena mereka terbiasa melihat prestasi yang ada di ruang gelap. Di ruang gelap, gadis cantik tak terlihat, sebatang emas bisa dianggap besi. Tapi kalaupun mata mereka tak melihat di ruang gelap, bukankah telinga mereka mendengar, hati mereka terbuka? Bagaimana mungkin mereka menuduhku memusuhi ulama padahal wakilku sekarang adalah ulama besar? Jikapun mereka tak suka aku, bukankah kepada mereka sekarang aku sodorkan ulama yang dulu mereka klaim mereka belah? Mengapa sekarang mereka tinggalkan?" Abu Nawas kemudian berkata, "Baginda, itulah enaknya melihat dunia di ruang gelap sambil terbalik. Kita bisa menikmati apa yang mereka nikmati selama ini. Baginda tidak capek berpikir rasional." Khalifah Harun al-Rasyid kembali terdiam. Abu Nawas lanjut menjelaskan, "Percayalah Baginda, hanya dengan melihat segala sesuatu di kegelapan, Baginda akan paham mengapa selama ini mereka melihat infrastruktur megah, pemerataan pembangunan di daerah tertinggal, semuanya sama sekali tidak berguna karena tak bisa dimakan. Mohon jangan katakan, infrastruktur memang tak bisa dimakan. Tapi dengan infrastruktur kita semakin mudah cari makan. Itu cara berpikir rasional dan normal, Paduka." Massa di depan istana semakin membludak. Khalifah Harun al-Rasyid masih diam. Ia lantas memberi isyarat membenarkan ucapan Abu Nawas. "Jadi, boleh saya menjual matahari?" Kisah ini menunjukkan Abu Nawas sebagai pribadi yang cerdas dan peduli. Mimpi tak akan nyata karena keajaiban, butuh keringat, kebulatan tekad dan kerja keras untuk mewujudkannya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, komen, like, and share.